Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acik, kita berdialog pagi kok. Apa yang terjadi, ada perubahan perilaku di mana kita sudah lihat kenyataan masa lalu ada sopan santun yang berlaku, tapi kini semua itu dibawa lalu saja. Mengenai kok Acik sebagai penghulu, sebagai birokrat, sebagai ilmuwan, apa pendapat Acik mengko sebab terjadi tu? Adanya perubahan perilaku yang seakan-akan awak semua kadang ini sebenarnya. Nan tua nak tahu dia tua, nan muda nak tahu dia muda. Nan kete nak tahu dia kete. Sebenarnya untuk kau dikaji bahwa baki memulai berkesudahan. Itu kalau pepatah-pepatah nan tua-tua dulu, generasi-generasi dulu sebelum generasi awak, itu tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, baik politik ekonomi dan segala macamnya itu yang seperti itulah diatur dulu di zaman-zaman Saisua dainya awak nan dulu. Apakah itu kehidupan dalam beretika, dalam berbicara, dalam bertindak, termasuk kecil orang itu artinya perilaku. Iko kalau menurut ya, itulah yang harus wak pahami. Wak pahami secara sesungguhnya, nambaso alam kau berubah. Alam kau berubah, baik etika, perilaku, ya nak? Itu Ya, betul aja. sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan Zaman. Kalau istilah dulunya perubahan zaman dan kecil orang kini itu pengaruh budaya asing atau globalisasi namanya. Jadi pengaruh globalisasi itu sangat mudah mempengaruhi yang awak sebut tadi, karakter segala macam masyarakat itu sangat mempengaruhi. Contoh dari perilaku atau budaya awak dulu, pakaian saja lah kita ambil dulu. Kalau zaman Saisua, kalau orang nan agak tokoh-tokoh masyarakat pakaiannya tu baju Jawa, bajuan Sarawak Jawa, guntiang manih nama istilah kalau baju. Putih Cino, Nan Indua bakain, batik kulua. bating kulua, baju kuruang. Ya. Itu budaya lama. Tapi setelah dipengaruhi oleh globalisasi, masuk pengaruh-pengaruh luar, orang sudah tu Indo anak gadis bahasa Rawajin guys. Ya. Ada pakai baju kawin lah nampak guys pusek 6 minggu kadang bacalian ka bersesuaian jo pakaian. Kalau tidak nampak minggu kadang di Bali lah sawah tu enggak sempit. Itu budaya lokal, budaya asing yang masuk. Jadi itu menjadilah istilahnya berkecek Pak Sudirman Paloh gua. Kecek Pak Sudirman Paloh itu terjadilah perubahan-perubahan. Dari perubahan-perubahan tu kecek Pak Sudirman Paloh juga semua dua wak kok Sultan Nas gua. Ini kan dak orang Semando. Kok kan orang dari alat kita. Ini nama itu Mandailing, Natal. Natal. Cuman antara Mandailing Natal kok hampir bersamaan Jawanya. Sebabnya di situ agama antara nama nan tinggi awak jonyonya. Kalau di bidang sara. Kalau lihat pengaruh budaya asing tu agak ada ketahanan di masyarakatnya pada awak. Dia awak sakitnya dicalia orang bajanggu sana. Dicalia nak gadi bahasa rancak lo sawadli, sawajin nama gini. Nama jin sawai. Laga tujurin lah bahasa wajin je lain dua ini saja. Itu pengaruh. Dari pengaruh itu menjadi kebiasaan dan tiru meniru, menjadilah itu suatu kebiasaan itu menjadi itu budaya. Itu
menurut Cik. Ya, Jadi Cik. untuk membendung tu susah di zaman era kini. Karena bagi Cik tadi kene tak biasa-biasa gadang terenjo-enjo. Adalah kebiasaan generasi dari generasi ke generasi, kebiasaan tutulah dicalia bentuk itu orang, hanyalah meniru lah. Jadi awak sebagai nentu tua susah untuk mampu diajar kerana kini istilah kalau mama namun tak saka menakan le dah. Iya. Ya tak? Kalau Ya. kemenakan mangga tak sama mak le dah. Kalau dulu tak ada penang suku lah. Iya. betul. Babirang je kemenakan kau nya. Suku misalnya Daman Mandeliang. Itu mencirikan ya. Orang Minang tu plural. Pluralisme. Ya. Plural ya. Ya. Itulah Keberagaman. keberagaman. Suku-suku Kalau suku dia jadi ambil masalah. secara nasional, awak memang bangsa yang keberagaman. Iya. Tentu awak di Pemban Pon Cino kau di Simpang Dabui. Lah jalan kampung kau tempat duduk awak kampung Cino, abang lu ke kan Cino tu. Kan lah ala tele lo sana secara berpikir. Keberagaman. Berarti anti keberagaman. Padahal awak sesungguhnya adalah pluralisme nak Ya. si anda Ya, ke. ya. Itu singgo tu dulu. Iya, sungguh dulu Cak. Halo. Jadi Cak, kalau ambo mencari aja, artinya kita tidak punya filter lah itu. Saringan ya. Ya, penyaring. Jadi kalau masa lalu tahun 70-an masih ada penyaring, yaitu pelajaran akhlak dan pelajaran budi pekerti Rumah sekolah. ya di sekolah masih kan diajarkan kepada anak-anak awak, sehingga mereka ada raso jo periksa. Tengok contoh waktu dulu awak bahasa sopan santun kepada orang tua, bahasa sopan santun kepada adik kakak, bahasa badu sana diajar dalam adab itu tuh. Jadi budi pekerti tadi kok dulu diwajibkan merah saja nilainya, tidak boleh. Nyo naik kelas, dan kalau lulus selain naik kelas tidak boleh. Kalau ini salah. Ya. Bom Betul. silu ding. Kemarin tu kau dah mana ya? Kau lah. Beko dah kemarin Kau mana? ada betul kau. Ada perahu bayi lo. Mentari bu. Ya. Begitu. Pak Dirman Dia bayinya. lebih tilu. Kau minum lu bapak iya le doang. Batutan. Abang tak baca tentang itu kalau tak lama sampai itu. Baso ajaran budi pekerti kok kan dihilangkan. Ya. Dihapus dia. Dia masuk pelajaran agama pun hilang. Apa nama cik itu? Sabana kan itu kan umum sifatnya. Ya. Kalau umum sifatnya itu awak harus mencari akar masalah. Kenapa timbul sedemikian bantu itu? Kenapa dihapus pelajaran budi pekerti? Tidak dikurangi pendidikan sosial yang berkaitan dengan etika di sekolah-sekolah. Itu awak cari akar masalah. Kalau menurut dia akar masalah itu balik kata lembaganya pendidikan itu kan ada bertingkat. Iya. Ada pendidikan di tingkat nagari, pendidikan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Ya. Kalau tingkat nasional tentu itulah yang pembuat kebijakan-kebijakan. Jadi kalau baca lihat ya, mulai habisnya barang kau dan hasilnya kita dapatkan 20 tahun kemudian. Yaitu tahun 78 ketika Menteri Pendidikan Daud Yusuf yang menghapuskan kebijakan tentang ajaran Dan akhlak. menteri itu Daud Yusuf. Daud Yusuf. Iya. Waktu Pak Sarif Taib masih ada ajaran budi pekerti. Waktu Pak Masuri masih ada. Ya Pak Sarif Taib sebelum Sarif Taib ya. Masih ada pelajaran budi pekerti. Tapi setelah 78 itu kan dihilangkan. Agama pun porsinya dikurangi dan diganti dengan pendidikan moral Pancasila. Ternyata pendidikan moral Pancasila tidak sampai sedalam apa itu. Tidak sampai sedalam itu kajiannya. Jadi akhirnya kini 20 tahun kemudian tahun 98 terjadilah reformasi di mana dan jadi sesalah bukan orang unjuk rasa atau biasa, tetapi yang tidak layak tuh pembakaran, perkosaan. Terkadang cek tahun 98 Ya. banyak pembakaran, perkosaan. Berarti kepribadian awak tidak ada oleh itu. Itulah dasarnya menurut Ambo
Akhirnya kini setelah 38 tahun berlalu, orang kini kau ingin berlaku seenak pariknya lah. Kekayaannya sendiri menjadi kekayaan luar biasa kebutuhannya. Untuk orang Samalah nak mau tahu le tau. Singgok-singgok bagi si halaman masa lalu berlaku dewa kini kau ndak ada aja. Itu berapa aja? Kalau pendapat dia, aku diambil balik awak ke Pengka. Iya. Suri ke Pengka, awak petak wilayah kau. Sebab wilayah kau, awak pada masa zaman dulu, itu awak sebelum NKRI itu awak kerajaan-kerajaan. Betul. Nah, awak ambil ke awak kerajaan Pagaruyuang, istilah Minangkabau. Kalau awak Minangko adat, filosofi kehidupan masyarakatnya adalah adat Basandi Sara. Sara Basandi Kapita. Itu. Kini itu tinggal hanya sebatas kata-kata. Implementasi adat Basandi Sara Basandi Kita itu tinggal lagi kenangan, sebutan-sebutan. Awak bukan menyalahkan apa itu orang-orang yang terkait dalam bidang masalah nama itu Tunku Tiga Sajarangan di Minangkabau. Tidak. Awak nak menyalahkan itu, tapi unsur nenek mama di Siko kalau di Minangkabau perannya sangat tinggi di bidang masalah itu dalam pembinaan etika, sosial budaya, tidak tingkah laku. Jadi ada satu kesalahan awak aja. Awak seakan-akan ingin menciptakan negara sekuler. Itu tinggi mana nusian tu? Itu secara global tu. Iya, tentu awak mencari bagaimanapun orang Minang itu adalah bagian dari nasional. Tentu walaupun adanya ada, tapi aturan main yang berlaku nasional tidak menampung, akhirnya berjalan. Seperti sahabat kerajaan Pagaruyuang, kerajaan Cikarang lu. Oh banyak, kerajaan banyak ada. Nah, Mulai dari Mustangkai. dulu Cikarang tahun 2000 ke balik. Itu baru. Kalau tahun 2000 itu baru. Apa ribu ini 2000 loh. Jadi kerajaan Minang tahun pertama Mustangkai ada 600 tahun sebelum Masehi. Tuan. Jadi tidak baru ada Masehi. Masehi. Kalau kaji lo perbandingan tahun Masehi atau Nigeria tu, kalau anda faham, itu lah betul telewat tu buat. Memang betul lewat. Awak keturunan Cina lo. Pak Ucur dia dulu di itu. Itulah dibahas tadi itu. Ada orang duduk di lapau di warung kopi Elok Pin. Warkop. Inyo duduk di kampung Cina tiap hari, tiap pagi, siang, malam. Abang lo kawan Cina. Lajar du tempat duduk aja kampung Cina nam. Kampung lah di Bali ya dulu. Tak ada Bali dah. Bali. Tak ada dah. Antainya nanti bawa dulu pada awak situ. Itu asal usul nama itu. Kalau asal usul tu di negara awal lah dijamin di Undang-Undang Dasar 45. Ayat pasal 8 bahasa baru tak? Kedua. 8 balebe iaitu 8 balebe, iya. negara mengakui menghormati hak-hak tradisional. Yang kedua. Masyarakat Inyo Bumada. mengakui nya tak warga Cina lo cek. Nya Indonesia cek. Itu dah pengakuan diri. Jadi kembali ke tu aja. Para lu ndak ajaran budi pekerti kau kita balian. Kalau menurut saya, starting point kecewa akademisi untuk memelukkan segala sesuatu dan terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan sosial budaya kemasyarakatan, khusus di daerah Wak Minangkabau, Pariaman. Itu bukan perlu diwajibkan malah. Kalau tidak didobrak. Itu mengko presiden yang terpilih itu kalau kurang perhatiannya terhadap pendidikan kau tetelenya pantiannya presiden kau apa tunjuk orang sebagai orang dia menteri pendidikan Nanti bertunjuk orang dalam. bala tetele sudah sampai ke bawah kan kesah bunyi itu Dah kasar Ya, tu. ya. Lepas tu dia lengkap mana. abang menurut pendapatan haji itu siapa pendapat cik tu haji Kalau dah bocah, sampai kalau ke pendapat Iya. sultan naik kalau ajar budi ayo pekerti, kalau supaya sultan naik kau kasara lah pede kau ya kaklah piye dia kau.
Jadi kalau ajar budi pekerti dan akhlak kau cik memang merasa mutlak bana. So kenapa? So, kalau seandainya ada apa akhlak di budi pekerti kau, ndak ada kursi. Kalau bantu itu pendapesian, mari kita bersama artinya kita ambil dulu kita coupling wilayah. Karena pemerintah daerah tu bisa membuat aturan-aturan. Boleh dibolehkan ya. Peraturan daerah namanya. Apalagi Sumatera dengan undang-undang. Apalagi Sumatera Barat dengan undang nomor 7 Iya. 2020. 22 ya 22. 22 tentang adat Singkanagari. Apalagi Nggak tentang perbedaan provinsi Sumatera Barat. tentang provinsi Sumatera Barat. Iya. Di dalamnya kan ada Pengakuan dari Singkanagari. pengakuan Ya. adat Singkanagari. Apalagi pemerintah daerah kabupaten kota punya kewenangan untuk membuat aturan sendiri. Dia harus tunduk aja Jadi jangan sembarang dipilih aja wali kota aja bupati ke. Non paham terhadap bagaimana kehidupan sosial masyarakat. Karena menurut teori awak tu dimulai dari organisasi terkecil. Namun kecil orang rumah sekolah, akademisi itu pranata sosial. Pranata sosial dasar itu rumah tangga. Itu korong kampuang. Bakorong bakampuang, Baru Banagari. Banagari, Itu baru kecamatan. baru Kecamatan, kecamatan kabupaten kota. Dan bukan main. Awak menentukan di bawah kau, kita dobrak orang tu. Mentang-mentang bupati ulu kota itu tidak bisa awak musuhan saran. Tidak dipilih sudah tu lah. Kena gunung ada awak ya. Nah, gunung ada awak. Nyora Jawa ya. Nyurah Jawa mah. Lah, Nah, rahasia tu Cak. Jadi Cak sebenarnya awak Minangkabau itu negara itu konfederasi. Konfederasi. arti itu. Kau Kak. cila istilah anu, kau cila nanu je. Konfederasi itu adalah inyo memang satu, tapi berbeda-beda jauh. Satu, Ya, tapi berbeda. tapi berbeda. Di bawah koordinasi yang satu. Sama je Bhinneka Tunggal Ika tu. Iya, tapi inyo di bawah koordinasi yang satu. Iya. Artinya apa? Ada sama, aturan berbeda-beda di setiap negara. Yang sama itu hanya ada yang sama adat. Dan ada Pimpinan daerah kau harus mengerti. aku pahamnya ya. Aku sebenarnya nak peradu. Ini mama Apa ada wak? membek kali para kepala daerah awak. Itu aja Sultan Nasution wak. Iya iya. Iya. Masuk ke syarat itu, ke akhlak. Ya akhlak itu mutlak. Kalau orang dah berakhlak lain, jangan pendantiang Sultan Nasution walaupun orang Sumando, jangan pendantiang. Jadi, bisa merubah. Ada pendapat ya mengajar. Kalau korupsi, kau kan sangat sulit dalam memberantasnya. Kalau nyoba akhlak, baru dipengerti kan hilang. Ya. Tak tahu gue sakit orang, tahu gue sakit nama nan haknya, indah haknya. Tahu orang tak makan solah rumah Ya. Kan itunya tuh. Ya. Jadi barangkali kau perlu dipikirkan bersama. Disarankan kepada kelompok-kelompok ini yang mamak dan ada di siko mau suri atau mau pernyataan kepada kepala daerah di Sumatera Barat pada umumnya ada khususnya di sampai awak berpiaman jo Padang Piaman. Bah pada aja. Dulu sebenarnya betul Pak. Aceh termasuk orang tersinggung waktu Bupati Muslim Kasim almarhum. Nyo pernah dalam suatu sambutannya dalam suatu acara undangan nenek mama tegas dan lugasnya mengecek nenek mama ko nan zaman kini ko nenek ngangak aja nyalain. Akhirnya cik agak tersinggung tu, tapi lama kelamaan cik pak cik ini manuan buat dua jo kecik itu tak jadi lo cik pegang ke dah mana yang kau boleh singgung dah. Ya. Itu tu dulu. Jadi harapan awak kan nenek mama ko agak ragu lo kini. Lainnya lo mau tungkik lo ke membawa gabah. Anta dia siam dapetan pendapat lain tak lain dia tu lah. Nah kan itu awak ajak nenek mama kau minta kepada kepala daerah dengan dasarkan undang-undang nomor 7 2022 tadi bahwa awak bisa mengatur kebijakan-kebijakan katakanlah ajaran budaya lokal itu tidak ada nilai katakanlah ajaran agama itulah berkurang mungkin dengan adanya undang-undang kok berhak awak menetapkan dinas pendidikan awak saya tidak-tidaknya untuk mengajarkan akhlak dan budi pekerti kau balik. Semoga dalam 20 tahun ke depan hasilnya bisa kita lihat. Tapi orang santun dan
berilmu tapi santun seperti masa lalu. Contohnya Bung Hatta, Haji Gus Salim, Sultan Syahrir dan Kang Malaka dan sebagainya. Maka banyak itu. Itu nyo cerdas, nyo santun. Itu harapan awak aja. Dia bisa kita bisa aja sampean tuh seperti nenek mama aja. Ini betul bang. Manci suku penggado seratu itu istilahnya itu. Kalau awak perorangan memperjuangkan kebenaran di lingkungan taruhlah suatu kelompok-kelompok masyarakat atau lembaga lingkungan, organisasi segala macam, tidak didangai kecewa orang dah karena awak seorang berjuang. Tapi kalau bersama-sama bentuklah suatu forum atau organisasi, forum Kuala Namu yang ingin melakukan perubahan-perubahan, penataan kembali. Bahanan sebenarnya tatanan kehidupan masyarakat di daerah awak. Ada singkat nagari Minangkabau secara global harus ada suatu forum itu. Kalau sebagai apa aja KNM kan ada yang terdaftar, itu dijadikan sebagai alat untuk restorasi kembali bang. Kalau KNM itu memang suatu organisasi atau lembaga kerapatan nenek mama yang dilegitimasi oleh pemerintah baik daerah maupun pusat. Karena Menkumhamnya Allah do. Dan ini pun di bawah naungan Kerajaan Pagaruyuang. Kan pas toh. Pas, ya kan? Tapi itu tuh karena ketua lama kolah almarhum sampai kini tidak ada bangkit loh doh. Kalau ada kau ingin membangkitkan, itu dibangun balian kegiatan-kegiatan yang mengarah ke arah itu. Bahabanang kehidupan Banagari, bahabanang kehidupan Bokorong, Kampung, itu melalui kerapatan itu bisa. Elkam bagi kira. Kalau Elkam suatu organisasi yang itu kuliah kecian sifatnya modern. Dan kelahirannya Elkam itu pun awak tahu. Baso dilahirkan, inyo aja diresmikan 1 minggu setelah Super Semar. Oh, berarti kaki tangan pemerintah murni. Perpanjangan tangan pemerintah. Perpanjangan tangan pemerintah. Di jajaran penghulu. Anam pemerintah kok ada penekanan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan adat dan budaya. Oh, gitu. Kalau bukan menyalahkan pemerintah, karena hak mengaturnya tinggi dia undang-undang. Kalau Limbago Selapan, Bang? Limbago Selapan itu lebih konseptor. Konseptor artinya kalau KMM itu istilahnya agak tradisional, kalau Limbago Selapan itu lah gabungan daripada cendekiawan akademisi yang mengonsep kembali pembalian balik bagaimana tatanan tata kelola baik tatanan kehidupan sosial masyarakat maupun tata kelola pemerintahan sajak di bawah, apakah itu pemerintahan Bakorong Bakampung, apakah itu pemerintahan desa atau nagari, itu lebih tepat Limbago Selapan bekerja sama juga KNM. Itu dilibatkan Pagaruyuang. Dilibatkan Pagaruyuang untuk paibatannya pulang bermula. Itu. Sampai aja lah. Tapi cukup nak. Kita akhiri sekolah dulu. Kita akhiri sekolah bisa ketemu sama. Tentu kalau panjang mana banyak lo orang tersinggungkan ayat teruntung keturun. Iya. Itulah. Biar singgung kau dulu supaya nan seketek kau bisa dipahami di ino di mana. Kalau salah kita di masalah itu tanyuan. Iya. Jadi terima kasih kawan-kawan semua penonton. Angka Yul Kinantan kita pesan teruskan perjuangan. Iya. Harimau Kupang di Solo. Pak Yul Kinantan, kau sepasan aja kau. Iya. Taruhan perjuangannya. Lah, terima kasih Cia. Lanjutkan, kami di belakang. Oke. Ya Pak Yul, sampai itu Pak Yul. Jo Pak Erwin. Ya. Pak Erwin Esa di Padang. Raja Alam. Titip salam ya. Dari Pariaman Pak Yul. Nah, ya. Terang atau Pak Yul. Pak Erwin. Ya.
Nah, demikianlah dialog pagi ini membahas tentang mengembalikan tatanan keperadaban masyarakat kepada tatanan asli. Demikian kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.